Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Muhammad Andi dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang badan usaha. Yang pertama, pengertian badan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Sedangkan menurut Wikipedia, badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Sehingga dari keempat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa badan usaha adalah kesatuan dari sekelompok orang atau modal yang memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau bidang usaha lainnya dengan bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Nama saya Anis Maulani. Saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya terkait dengan bentuk badan usaha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan perseorangan dan persekutuan firma. Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha di mana pemilik badan usaha itu adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan laba. Kelebihan perusahaan perseorangan yaitu organisasi yang mudah, kebebasan bergerak, tidak ada yang mempersoalkan manajemen perusahaan perseorangan sebab dia sendiri yang memegang kekuasaan di dalam perusahaan. Penerimaan seluruh keuntungan, pajak yang rendah, ketidakkemungkinan bocornya rahasia, ongkos organisasi yang murah, undang-undang dan peraturan yang membatasi gerak perusahaan perseorangan relatif sedikit jika dibandingkan dengan peraturan pada bentuk-bentuk badan usaha lain. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki motivasi kuat yang mendapatkan laba. Kekurangan perusahaan perseorangan yaitu tanggung jawab perusahaan yang tidak terbatas, besar perusahaan terbatas, kontinuitas yang tidak terjamin, kesulitan dalam soal pimpinan. Yang kedua, persekutuan firma adalah usaha untuk menjalankan sebuah perusahaan dengan memakai nama bersama, atau persekutuan firma adalah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak secara bersama-sama menyetor modal untuk menjalankan usaha bersama dengan tanggung jawab bersama. Persekutuan firma dapat berakhir oleh karena beberapa hal. Yang pertama, seorang sekutu meninggal atau jatuh pailit. Yang kedua, dibubarkan hakim karena alasan-alasan sah. Yang ketiga, jangka waktu yang ditetapkan persekutuan firma telah habis. Yang keempat, seorang sekutu menarik diri. Yang kelima, kelebihan persekutuan firma, kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Modal persekutuan firma ada beberapa pemilik, jadi setiap keputusan dapat diambil berdasarkan pertimbangan sebagai pihak. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangan persekutuan firma yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas daripada setiap sekutu. Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anis sudah menjelaskan jenis badan usaha yang ke-1 dan kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis badan usaha yang ketiga dan keempat. Jenis badan usaha yang ketiga yaitu persekutuan komunitas.
Persekutuan komunitas adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang yang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Kelebihan persekutuan komunitas adalah: 1. Mudah proses pendiriannya. 2. Kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi. 3. Persekutuan komunitas cenderung lebih mudah memperoleh kredit. 4. Dari segi kepemimpinan, persekutuan komunitas relatif lebih baik. 5. Sebagai tempat untuk menanamkan modal, karena persekutuan komunitas cenderung lebih baik bagi sekutu diam atau lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya. Kekurangan dari persekutuan komunitas adalah: 1. Kelangsungan hidup tidak menentu, karena banyak tergantung dari sekutu komunitas yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. 2. Tanggung jawab para sekutu komunitas yang terbatas mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma. Dan jenis badan usaha yang keempat yaitu perseroan terbatas atau disingkat PT. PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham. Ada beberapa jenis perseroan terbatas. 1. Perseroan terbatas terbuka adalah kebutuhan modal yang diperoleh dengan menjual saham di bursa. 2. Perseroan terbatas tertutup. Perseroan terbatas tertutup adalah saham-saham pada perseroan tertutup ini yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, dan seringkali orang-orang itu memiliki hubungan kekeluargaan dan sahamnya berbentuk atas nama. 3. Perseroan terbatas milik negara, yaitu sebagian atau seluruh saham ini dimiliki oleh negara atau disebut persero. 4. Perseroan terbatas kosong. Perseroan terbatas kosong ini adalah sudah bangkrut dan tidak ada aktivitas, tapi masih sah sebagai PT. Untuk kepengurusan perseroan terbatas dibagi menjadi direksi utama dan direktur-direktur lainnya. Tugas dari direksi sendiri adalah: 1. Menjalankan badan usaha sebaik-baiknya yang selanjutnya dapat bertindak sebagai wakil PT, baik ke dalam maupun keluar. 2. Memberikan laporan kepada rapat pemegang saham sekurang-kurangnya sekali setahun, termasuk neraca laba rugi. Untuk Dewan Komisaris, tugasnya adalah: 1. Mengawasi jalannya perusahaan. 2. Memberikan nasihat-nasihat kepada direksi. 3. Melakukan tindakan bila diperlukan untuk kepentingan pemegang saham. 4. Dapat persero dan memiliki beberapa hak adalah: 5. Menetapkan pengangkatan dan pemecatan anggota direksi dan Dewan Komisaris. 6. Menetapkan kebijakan pokok badan usaha. 7. Melaporkan neraca rugi dan laba dan pembagian keuntungan untuk para pemegang saham dalam bentuk dividen. Kelebihan dari PT adalah: 1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham. 2. Pemisahan pemilik dari pengurus. 3. Mudah mendapatkan modal. 4. Terdapat efisiensi dalam soal kepemimpinan. Kekurangan dari PT adalah: 1. Pemungutan pajak terhadap perusahaan terbatas relatif besar. 2. Mendirikan perusahaan terbatas lebih mahal. 3. Tidak terjaminnya rahasia. 4. Kekurangannya perhatian para pemegang saham terhadap perusahaan. Sekian penjelasan jenis badan usaha ketiga dan keempat dari saya. Untuk jenis badan usaha selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Desi. Salam, nama saya Desi Dafrosa Ramona, jurusan S1 Akuntansi. Kali ini saya akan membawakan tugas dari hukum bisnis. Yang akan saya bahas adalah badan usaha koperasi. Saya jelaskan di sini istilah koperasi berasal dari dua suku kata, yaitu co dan operation. Co berarti bersama dan operation berarti pekerjaan. Sehingga kalau digabungkan menjadi cooperation. Atau dengan kata lain, koperasi berarti pekerjaan bersama atau bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Misi koperasi yaitu: 1. Memacu mengembangkan usaha. 2. Kemandirian. 3. Profesionalisme.
4. Peranan penting dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 5. Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. Keenam, memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Kewajiban dan tanggung jawabnya adalah 1. Landasan-landasan asas dan dasar koperasi. Kedua, undang-undang, peraturan pelaksanaannya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Ketiga, keputusan-keputusan rapat anggota. Koperasi juga memiliki hak-hak sebagai berikut. 1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Kedua, memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan badan pemeriksa. Ketiga, meminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggota dasar. Keempat, mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat, baik diminta atau tidak diminta. Kelima, mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. Keenam, melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Sementara kelebihan koperasi yaitu prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba atau kepentingan anggota. Misalnya, koperasi pertanian mendirikan pabrik penggilingan padi. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Dasar sukarela atau terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela, mengutamakan kepentingan anggota. Sementara kekurangan koperasi sendiri yaitu keterbatasan di bidang permodalan, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi, peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan nasional, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai soko gurunya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rukmanasari. Saya ingin menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara, yang hanya membagi BUMN menjadi dua bentuk, yaitu persero dan perum. Maksud dan tujuan dari pendirian BUMN tersebut yaitu 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara pada khususnya. 2. Mengejar keuntungan. 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa. 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan BUMN itu sendiri dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk dijadikan modal negara pada persero atau perum serta perseroan terbatas lainnya. Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. Direksi itu bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang persero. Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas. Seluruh atau paling sedikit 51% kepemilikan saham adalah milik negara. Maksud dan tujuan pendirian persero adalah untuk menyediakan barang atau jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan juga keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Organ atau perangkat dalam persero adalah RUPS, direksi dan komisaris. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Elianti. Saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya terkait dengan jenis badan usaha. Kali ini saya akan membahas tentang perum. Apa sih yang kalian ketahui tentang perum? Perum adalah jenis badan usaha yang dimiliki oleh negara, yang modalnya masih seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Tetapi, perum memiliki sifat mirip seperti perusahaan jawatan atau perjan, dan sisanya perusahaan perseroan. Badan usaha milik negara memiliki beberapa kelebihan-kelebihan. Yang pertama, seluruh keuntungan BUMN menjadi keuntungan negara. Yang kedua, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat. Yang ketiga, merupakan sarana untuk pelaksanaan pembangunan. Kemudian, BUMN juga memiliki beberapa kekurangan-kekurangan. Yang pertama, pengelolaan BUMN sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara. Jadi, untuk pengelolaan negara seperti perbaikan jalan, pembangunan itu tergantung dengan kemampuan keuangan negara. Yang kedua, sejumlah besar aturan atau birokrasi dapat menghambat pengembangan BUMN. Yang ketiga, pengelolaan BUMN secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perusahaan daerah. Perusahaan daerah atau yang biasa disebut dengan badan usaha milik daerah dan biasanya disingkat BUMD, didirikan berdasarkan peraturan daerah di mana modalnya baik seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Perusahaan daerah dipimpin oleh suatu direksi. Anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Setelah mendengarkan pertimbangan DPRD atas pengangkatan direksi, direksi pada perusahaan daerah memiliki masa periode maksimal 4 tahun. Anggota direksi juga memiliki beberapa tugas untuk mengelola perusahaan daerahnya. Yang pertama, menentukan kebijakan dalam pimpinan perusahaan. Jadi, untuk ketentuan perusahaan daerah, seorang direksi mampu mengubah peraturan sesuai dengan keinginannya, tetapi dengan persetujuan kepala daerah. Yang kedua, mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan daerah. Yang ketiga, mewakili perusahaan daerah di dalam atau di luar pengadilan. Yang keempat, direksi juga mengirim laporan-laporan kepada kepala daerah. Yang kelima,
Direksi mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai daerah sesuai dengan peraturan kepegawaian yang disetujui oleh kepala daerah. Oke, jadi saya sini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai badan usaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha itu ada 5. Yang pertama ada fungsi komersial. Nah, fungsi komersial ini memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Nah, untuk memperoleh keuntungan, badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efisiensi, efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Nah, untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usaha harus bisa menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing ataupun memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggan. Nah, untuk selanjutnya dari fungsi badan usaha yang kedua, yaitu fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini terkait dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Itulah dari fungsi manajemen. Nah, untuk fungsi badan usaha selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah fungsi operasi. Nah, fungsi operasi ini untuk mengoperasikan perusahaannya, badan usaha perlu memperhitungkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor personalia. Kedua, pembelanjaan. Ketiga, produksi. Keempat, pemasaran. Dan yang kelima, yaitu pengorganisasian. Nah, dari faktor-faktor ini, yaitu ada personalia. Apa sih personalia? Nah, personalia adalah setiap badan usaha memerlukan pegawai untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasi perusahaan. Nah, untuk mendapatkan orang yang sesuai dengan pekerjaannya, perusahaan melakukan kegiatan personalia yang meliputi penarikan, pendapatan, pelatihan, dan pemberhentian pegawai. Nah, bagian personalia ini menentukan upah atau gaji para pegawai sesuai dengan pekerjaan atau jabatannya masing-masing. Dan yang kedua yaitu pembelanjaan. Nah, kegiatan perusahaan dibelanjai dengan sejumlah uang tertentu. Dalam masalah pembelanjaan ini, pertimbangan yang diperlukan adalah tujuan, kebijakan, dan prosedur pembelanjaan perusahaan. Ditetapkanlah kebijakan mengenai sumber, penggunaan, pengawasan, pengaturan, dan pengendalian dana. Dan selanjutnya itu ada faktor produksi. Nah, kesinambungan perusahaan dapat terlaksana apabila perusahaan mampu menghasilkan barang dan jasa secara terus-menerus. Pengertian menghasilkan di sini adalah menciptakan dan meningkatkan daya guna barang jasa itu. Setiap perusahaan berusaha menggunakan cara-cara yang terbaik sehingga dapat meminimumkan biaya dan pada gilirannya dapat menjualnya dengan harga yang murah dibandingkan dengan barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Dan selanjutnya yaitu adalah faktor pemasaran. Nah, semua kegiatan usaha yang berhubungan dengan arus penyerahan barang dan jasa dari perusahaan konsumen. Penyerahan barang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kebaikan barang, cara-cara penjualan, ketentuan harga, promosi yang efektif, dan penentuan saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan. Itulah faktor pemasaran. Selanjutnya yaitu dari fungsi badan usaha. Yang keempat adalah fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini adalah kegiatan perusahaan secara langsung atau tidak langsung yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Atau antara lain adalah pertama, sebagai penyedia lapangan kerja. Semakin majunya perusahaan, semakin mampu perusahaan tersebut menyerap tenaga kerja. Nah, semakin meningkat pula upah atau kesejahteraan para karyawan. Tingkat kemakmuran bersama dapat tercapai. Yang kedua yaitu perbaikan kualitas lingkungan. Perusahaan berperan serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar masyarakat di lingkungannya dapat hidup sehat dan dapat terhindar dari bencana alam di kemudian hari. Itulah fungsi sosial. Dan selanjutnya dari fungsi badan usaha adalah yang kelima, fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini perusahaan sebagai mitra kerja pemerintah ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi. Nah, kegiatan perusahaan searah dengan pembangunan canggih pemerintah. Perusahaan dapat membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan tentunya. Karena pajak merupakan adalah salah satu sumber dari pendapatan pemerintah. Nah, itulah dari kelima fungsi badan usaha yang tadi sudah saya jelaskan. Dan kurang lebihnya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.